Merespon dengan hasanah, itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan pada jiwa antum. Itu pilihan. Kalau antum ambil, berarti antum mengambil petunjuk dari Allah. Tapi kalau antum merespon dengan sayyi'ah, itu bukan dari Allah. Itu pilihan antum sendiri. Karena Allah kasih, antum gak ambil. Sifat hidayah itu selalu baik. Hidayah diberikan. Cuman persoalannya, maaf, tidak setiap orang yang diberi hidayah dia tidak mau mengambilnya. Tidak setiap orang yang diberikan hidayah, tidak semua mengambilnya. Contoh, kita diberi minuman nih. Minuman misal, minuman itu diberikan, tapi apakah setiap yang diberi minuman mau mengambilnya? Sifat hidayah tidak pernah Allah tidak berikan. Semua orang hidup diberikan hidayah. Quran surah 29 ayat 69. Diambil, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengambil hidayah kami. Ayat itu mengatakan kami berikan, cuman mereka mau ngambil atau tidak? Alhamdulillah. Masalahnya ketika diberikan, banyak orang yang tidak mau ngambil. Hidayah datang lewat telinga, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok telinga antum bisa dengar azan? Artinya antum diberi hidayah. Tapi apakah setiap yang dengar azan mau ke masjid? Belum tentu. Nih, antum lewat tuh, banyak orang lewat ke masjid dari mulai subuh. Pertanyaannya, kok bisa lewatnya depan sini? Padahal bisa lewat di depan tempat yang lain. Kok kenapa antum diperjalankan bisa lewat masjid? Itu hidayah lewat mata. Cuman tidak setiap orang yang melihat masjid bisa mau ke masjid. Persoalannya maaf, bukan karena Allah nggak kasih, hasanahnya Allah kasih. Cuman respon kita apakah mengambil atau tidak, itu sikap antum. Kalau antum ambil, itu bagian dari petunjuk, yang diambil itu hasanah. Kalau antum tidak ambil, itu dari pribadi antum, namanya sayyi'ah. Makanya turun ayat dengan antum tadi tuliskan, An-Nisa ayat 79, ma asawaka min hasanatin faminallah. Kalau diambil kebaikan itu, maka antum mengambil kebaikan dari Allah. Wa ma asawaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah sudah kasih kebaikan, antum malah putuskan yang salah, maka itu dari pribadi antum sendiri. Jangan kaitkan kesalahan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bagian dari pilihan antum berdasarkan ketetapan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan. Paham tentang ayat ini? Sekarang pilihan bagi kita, saya sudah menyampaikan ayatnya, sudah menerangkan hadisnya, sudah menjelaskan konsepnya. Tinggal antum ingin menjadi hasanah atau ingin masuk dalam bagian sayyi'ah. Maaf, kalau cuma berlomba untuk mendapatkan sayyi'ah, antum terlambat. Sudah ada Qarun yang duluan, sudah ada Fir'aun yang duluan, sudah ada Abu Lahab, sudah ada Abu Jahal, sudah ada abu-abu yang lainnya, yang semua sudah menjadi abu. Kalau antum ingin berlomba, antum ketinggalan. Saatnya kita berubah. Ayo, sekali lagi, bantu negara ini, bantu dunia saat ini, yang sudah muncul banyak keburukan-keburukan, maksiat sudah di mana-mana, bahkan sudah berlomba dengan binatang telanjang, gak malu, wajar, gak punya takwa. Lihat delman keliling Solo gak pakai celana, gak akan malu, biasa aja. Tapi antum berlomba ingin melepas pakaian-pakaian, antum ketinggalan teman-teman. Kalau cuma kontes melepas busana, binatang lebih jagoan. Makanya kita dibedakan dengan binatang menggunakan pakaian. Karena itu teman-teman sekalian, ayo kita tunjukkan. Akan muncul generasi sekarang yang kembali pada Al-Quran, dan wanginya sudah tercium. Karena setiap tempat majlis sudah mulai ramai, Al-Quran sudah bergema. Rumah Quran sudah menyebar di mana-mana, dan itu terjadi di Indonesia, bukan di tempat-tempat negara-negara pada umumnya. Saya ingin kita tunjukkan pada dunia, kita berikan inspirasi dari Solo, sampaikan pada dunia bahwa subuh ini di Masjid MUI kita kirim sinyal pada dunia melalui stasiun Akhir TV. Mulai hari ini kita akan kembali pada nilai Al-Quran. Kita bantu bangsa kita untuk berubah dengan menerapkan nilai Quran dalam kehidupan kita. Matanya baik, telinganya baik, lisannya baik, ujung kakinya baik. Kita isi masa depan kita. Ke depan mesti ada presiden yang ahli Quran, gubernur yang ahli Quran, pengusaha ahli Quran, dia diplomat ahli Quran, militer ahli Quran. Terapkan dalam kehidupan. Yang dengan itu semua insya Allah, maka negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kemudian akan dicapai seperti Allah pernah berikan rahmatnya, seperti kita pernah dapatkan di masa-masa yang lalu. Teman-teman, bangun dari mimpi. Selesai tidur kita. Kita mesti bangun. Ayo yang pengusaha, kumpul dengan sesama pengusaha. Mulai dari Solo teman-teman sekalian, kumpul antum, pelajari Qurannya, turunkan hadisnya, kompak undang ustadznya, terangkan manhaj bisnis dalam Al-Quran, bangun supermarketnya, bangun segala kemuliaannya, hadirkan itu dalam kehidupan. Ayo yang politikus teman-teman sekalian, ayo yang ekonomis, ayo yang ekonom, ayo yang teman-teman yang lainnya, birokrat, diplomat, kumpul dengan sesamanya, dokter kumpul, militer kumpul, kaji bagaimana rumus-rumus diterapkan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, demi Allah saya yakinkan, jika niat kita mulai bentangkan sekarang, kita akan tuai, kita akan panen hasil itu di masa-masa depan berikutnya. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Teman-teman sekalian, saya undang antum tanggal 17 Desember, 2 pekan dari sekarang, kami akan ada momentum Hari Al-Quran di Masjid Istiqlal
Di situ kita akan ajarkan berkumpul dengan ahli Al-Quran. Ada yang maaf mungkin tidak bisa melihat, ada yang cuman aktivitasnya beca tapi ahli Al-Quran, ada ahli Quran dari anak kecil, ada ahli Quran dari remaja, ada imam-imam Quran, ada orang dewasa ahli Quran, ada duta besar ahli Quran, ada tetangga dari Malaysia ahli Quran, ada teman-teman yang lain ahli Quran. Kita akan berkumpul di Istiqlal. Kami undang antum, mari menjadi bagian dari sejarah, karena kita akan berikrar dari Indonesia menuju ahli Quran, menuju negeri Quran. Kita akan kirim sinyal ke dunia dan berikrar menyemarakan Quran dalam kehidupan kita. Teman-teman, takbir, takbir. Disitulah kita akan melihat, mungkin bukan kita pelakunya, kita hanya menginisiasi. Mungkin beberapa tahun ke depan kita akan menikmati saat kita ada di alam kubur dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pahala itu akan mengalir, surga itu akan dinanti. Kita berlomba, teman-teman yang lain sudah berjihad dengan jihad sesuai dengan kemampuannya, maka kita berjihad dengan kemampuan kita. Ayo berjihad dengan hartanya, berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan tenaganya. Minimal kita berjihad membangkitkan negeri kita ini, sehingga negeri kita ini bangun dari tidurnya jadi negeri yang baik, jadi negeri yang dominan dalam kehidupan kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.